Selamat pagi pemirsa. Permintaan maaf oleh Presiden menjelang akhir masa jabatannya dalam acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka bukan hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meminta maaf biasa dilakukan para pemimpin negara-negara lain ketika mengakhiri kepemimpinannya. Dari sisi etika pemimpin, permohonan maaf itu menunjukkan kebesaran jiwa dan juga kerendahan hati. Cukup atau tidaknya sebuah permohonan maaf tentu bergantung pada tingkat kesalahannya. Tidak semua kalangan merasa puas dengan permintaan maaf Presiden. Sejumlah pihak menilai meminta maaf tidak menyelesaikan problem bangsa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 5 Agustus 2024 dengan tema Maaf, Problem Bangsa Makin Pelik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf akan bertanya soal permintaan maaf dari Presiden. Tapi sebelum kita bertanya atau membahas soal permintaan maaf itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa. Kita ke editorial. Ini berita terakhir itu menjadi relevan dengan editorial kita, Mas Kohar, karena diberi judul Maaf, Problem Bangsa Makin Pelik. Permintaan maaf itu kan kalau bicara ranah pidana ya Mas Kohar ya, tidak meniadakan kejahatannya. Bahwa minta maaf itu hanya menjadi faktor memperingan hukuman kalau dipidana. Nah, ketika seorang kepala negara sudah meminta maaf, kan harusnya kita bisa menerima dan memaafkan semua kesalahannya. Bagaimana Mas? Ya, begini, konteksnya berbeda tentu saja antara permintaan maaf seorang pemimpin dan permintaan maaf dari seorang yang melakukan kejahatan. Karena apa yang dilakukan oleh pemimpin ini bukan karena permintaan maaf atas kejahatan, tetapi atas berbagai langkah-langkah, target-target yang belum memuaskan semua pihak. Kebijakannya tidak tepat sasaran. Kebijakan yang tidak sesuai target, meleset, katakanlah begitu. Bahkan ada yang belum sampai pada angka yang sangat separuh yang memuaskan. Nah, wajar apabila kemudian seorang pemimpin meminta maaf atas berbagai macam program-program janji-janji yang meleset itu. SBY juga melakukan hal yang sama saat di akhir penghujung kepemimpinannya. Tentu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi patut diapresiasi karena itu berarti memberikan tradisi yang baik bahwa seorang pemimpin itu patut kiranya meminta maaf atas segala sesuatu yang memang meleset, yang dijanjikan tidak pas. Nah, tetapi yang lebih penting daripada itu, daripada permintaan maaf tentu saja adalah mengevaluasi apa hal-hal yang menyebabkan berbagai macam program, berbagai macam target itu meleset. Katakanlah pertumbuhan ekonomi. Waktu 2014, 2019 juga kan dijanjikan di angka 6-7%. Targetnya ya? Targetnya, tetapi yang kita saksikan hari ini rata-rata pemerintahan Jokowi dari mulai 2014 sampai 2024 itu hanya 4,9. 5% lah? 5%, nah, katakanlah 5%. Artinya itu kan meleset. Nah, meskipun katakanlah misalnya ada yang mengatakan ya karena ada COVID, karena ada pandemi dan seterusnya. Geopolitik dan seterusnya. Tetapi itu kan sesuatu yang bisa diukur, kecuali pandemi ya. Kecuali pandemi yang memang serta-merta, tiba-tiba, force major. Nah, itu harus dijelaskan pada publik apa yang menyebabkan target itu tidak tercapai. Karena itu, selain permintaan maaf, tentu ada beberapa hal yang masih bisa dikejar. 2,5 bulan ini. Apa yang mesti bisa dikejar itu misalnya begini, menggunakan hukum untuk katakanlah sebagai alat pukul. Nah, apakah betul pernyataan berbagai aktivis pro-demokrasi, aktivis hukum yang menyatakan bahwa hukum selama ini dijadikan sebagai alat bagi kekuasaan. Nah, buktikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat oleh kekuasaan, bukan digunakan sebagai alat untuk memukul lawan, karena katakanlah begitu, lawan politik. Tetapi hukum memang ditegakkan betul-betul karena memang harus tegak. Baik. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal permintaan maaf, Mas Kohar, itu kan biasanya diberikan ketika ada kesalahan.
apakah kemudian permintaan maaf itu akan bisa meminimalkan kesalahan yang sudah terjadi? Kalau bicara soal politik dan soal hukum, apakah kemudian yang disebut banyak orang menyimpang dari yang seharusnya bisa dikembalikan lagi ke relnya setelah permintaan maaf itu dilontarkan? Kita akan bahas itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Maaf, problem bangsa makin pelik. Maaf, problem bangsa makin pelik. Momen acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka, Kamis 1 Agustus malam, menarik perhatian. Di situ Presiden Joko Widodo yang juga mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah selaku Presiden dan Wakil Presiden. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Joko Widodo yang agak tercekat saat memulai permintaan maafnya. Presiden Jokowi juga terlihat menitikan air mata ketika zikir dan doa dilantunkan bersama para hadirin di halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Permintaan maaf oleh Presiden menjelang akhir masa jabatannya bukan hanya dilakukan Joko Widodo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikannya dalam pidato kenegaraan terakhirnya di Gedung Parlemen pada 15 Agustus 2014. Meminta maaf juga biasa dilakukan para pemimpin negara-negara lain ketika mengakhiri kepemimpinan karena itu adalah satu sikap negarawan. Dari sisi etika pemimpin, permohonan maaf menunjukkan kebesaran jiwa dan juga kerendahan hati. Ini memenuhi sebagian spirit yang digariskan dalam Ketetapan MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Kita katakan memenuhi hanya sebagian karena lengkapnya adalah setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Satu lagi, pejabat dan elit politik harus siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Cukup atau tidaknya sebuah permohonan maaf tentu tergantung pada tingkat kesalahannya. Seorang koruptor jelas tidak bisa hanya meminta maaf. Ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Permintaan maaf juga kadar kecukupannya berbeda-beda dalam pandangan anggota masyarakat. Seperti juga diucapkan Joko Widodo bahwa ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, tidak semua kalangan merasa puas dengan permintaan maafnya. Sejumlah pihak yang memandang sebelah mata menilai meminta maaf tidak menyelesaikan problem bangsa yang ujungnya bakal diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Dari sisi ekonomi, hal yang paling banyak disoroti ialah beban pembayaran utang jumbo. Kondisi yang tidak baik-baik saja juga mengungkung perekonomian rakyat. Ditandai gelombang PHK massal yang belum ada tanda-tanda mereda. Permintaan yang lesu terus menekan keberlangsungan industri manufaktur. Di bidang politik dan hukum, kritik terhadap kepemimpinan Joko Widodo utamanya menyangkut dinasti politik yang dibangunnya disertai tudingan intervensi terhadap ketentuan perundangan hingga pemilu yang membuat demokrasi kita mundur. Beberapa lainnya menekankan yang terpenting ialah pertanggungjawaban Joko Widodo dalam menjalankan kebijakan, bukan sekadar meminta maaf. Jokowi dinilai gagal merealisasikan janji-janji politik yang dituangkan dalam nawacita kepemimpinannya. Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Joko Widodo. Jangan lupa, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf menurut hasil survei sampai dengan Juni lalu tetap tinggi, bahkan naik. Kedua kubu tidak ada yang salah. Kepuasan menunjukkan hal-hal yang sudah baik dan perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
Sebaliknya, ketidakpuasan mengingatkan tentang berbagai persoalan bangsa yang harus diatasi agar beban generasi penerus semakin ringan dalam melangkah menuju Indonesia maju, adil, dan makmur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi. Mas Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Sukidi, di menjelang akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo di acara zikir kebangsaan meminta maaf atas apa yang menurut Presiden Jokowi tidak bisa memuaskan semua pihak. Kalau kita sebagai bangsa yang besar harusnya memang memaafkan kalau ada pemimpin yang meminta maaf. Tapi pertanyaannya adalah, apakah permohonan maaf itu bisa mengembalikan beberapa hal yang dianggap orang menyimpang dari seharusnya? Kalau kita fokus misalnya bagaimana hukum dan demokrasi itu beberapa orang mengatakan tidak diletakkan pada tempatnya. Kalau menurut Anda seperti apa, Mas Sukidi? Kerusakan sudah sempurna. Hukum tidak lagi menjadi supremasi, tapi jatuh di tangan tirani kekuasaan. Etika tidak lagi dihormati, tetapi telah jatuh pada politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Kesejahteraan rakyat tidak dinomorsatukan, tapi kesejahteraan di kalangan penguasa menjadi prioritas. Kemakmuran tidak menjadi tujuan, tetapi keserakahan diagung-agungkan. Itu semua warisan yang tidak bisa ditebus dengan apapun, dan kita harus berbenah untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah sempurna pada Republik ini. Kalau memang seperti itu yang terjadi sekarang, kalau saya berpikir kalau kita berbaik sangka kepada seorang Presiden Joko Widodo, tentunya bukan kerusakan yang diharapkannya terjadi di bangsa ini. Dan itu kan juga ada kontribusi kita semua masuki kepada apa yang terjadi. Kalau Anda lihat ketika nanti ada pergantian pemerintahan di bulan Oktober, apakah pemerintahan yang baru bisa mengembalikan apa yang bengkok, apa yang melenceng dari relnya ini kepada yang diharapkan kita semua sebagai bangsa Indonesia, Mas Sukidi? Tentu saja harapan baik selalu kita sematkan pada tanah air tercinta. Tetapi melihat kerusakan yang sedemikian parah, yang bisa memperbaiki bukan mereka yang berada di kekuasaan, tetapi justru kita yang berada di masyarakat itu sendiri. Setiap warga yang berjuang untuk hidup, seorang ibu yang pergi ke pasar untuk menafkahi anaknya, sanak famili yang saling menopang satu sama lain, merekalah yang membuat negara ini bisa bertahan. Kekuasaan justru merusak, rakyatlah yang sebenarnya membuat negara ini bisa bertahan. Dengan kesabaran, dengan keteguhan bekerja, dan ini seperti tontonan yang kontras. Di tingkat elit, keserakahan menjadi modus utama dalam penyelenggaraan negara, tetapi di tingkat masyarakat bawah, mereka berjuang untuk hidup, mencari nafkah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hanya untuk bertahan hidup. Kita menjadi bangsa yang terkutuk karena pemimpin yang tidak amanah untuk menyejahterakan rakyat itu sendiri.
Mas Sukidi, pertanyaan besar kita kan begini, ketika sekian kali survei, sampai survei terakhir mengatakan mayoritas rakyat puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, apakah artinya kemudian yang Anda katakan tadi, rakyatlah yang bisa mengembalikan kalau ada penyelewengan itu, memang benar-benar rakyat yang real, atau seperti apa Mas Sukidi? Kan logikanya jadi tidak nyambung, Mas. Sebenarnya selama ini kan kita tertipu dengan populisme yang menipu rakyat. Kebijakan-kebijakan populis yang sebenarnya tidak pernah menyejahterakan rakyat, tidak pernah mengangkat rakyat dari kemiskinan, tidak pula menjelajakan rakyat dari kebodohan, dan tidak pula memberikan keamanan finansial kepada rakyat itu sendiri. Jadi kalau ada kepuasan, ya silahkan saja nikmati kepuasan yang semu itu. Karena yang kita saksikan sehari-hari, justru rakyat yang bergulat untuk bertahan hidup, mereka yang berjuang hanya untuk hidup esok hari, dan itu sangat-sangat berat sekali pada kehidupan kita ke depan. Baik. Kita harap memang apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo meminta maaf karena tidak bisa memuaskan semua pihak, diikuti juga dengan usaha-usaha perbaikan dalam sisa waktu yang ada, kalau itu bisa terjadi. Terima kasih pemikir kebinekaan Mas Sukidi sudah memberikan pencerahan bagi kami. Selamat pagi Mas Sukidi. Mas Kohar, apakah kemudian kita memang tidak puas dengan kinerja pemerintahan, karena kalau melihat apalagi yang ditulis di dalam editorial, survei terakhir itu menunjukkan sebagian besar rakyat Indonesia, 70% atau bahkan lebih, masih puas loh Mas. Bagaimana Mas? Iya, jadi begini, ada beberapa indikator yang menyebabkan kemudian mengapa rakyat itu puas. Ada persepsi jangka pendek, tetapi ada hal-hal jangka panjang yang memang belum bisa diukur sekarang. Untuk persepsi yang bersifat jangka pendek, apa yang diterima oleh rakyat hari ini adalah ya itu yang dibutuhkan hari ini. Jadi ketika rakyat membutuhkan makan, ketika rakyat membutuhkan minum, ketika rakyat membutuhkan uang dalam tempo beberapa bulan untuk jangka pendek, maka ketika itu kemudian APBN menyediakan, Presiden melalui Menteri Sosial, melalui Menteri Keuangan menyediakan itu, bansos ya, bantuan sosial itu, maka ya itulah yang menyebabkan rakyat akhirnya puas. Dan kepuasan itu yang difoto oleh survei saat itu. Iya betul, saat ini bahkan juga kan bansos, ketika bansos juga masih berlangsung. Berjalan, Nah sementara di kalangan kelas menengah yang nanggung ini, dia tidak masuk dalam pihak yang kriteria yang menerima, tetapi belum juga sebetulnya bisa disebut sebagai kelompok yang mandiri, ini yang kemudian tertatih-tatih. Nah hari ini kita menyaksikan masih ada beberapa kelompok yang kemiskinan ekstrimnya masih terjadi. Angka kemiskinan ekstrim kan tahun ini di akhir pemerintahan kan sebetulnya ditargetkan 0, ditargetkan 0%. Tetapi faktanya kan tidak, masih 0,9, hampir 1%. Itu artinya ada target yang meleset. Nah beberapa target-target yang meleset inilah yang mestinya kemudian harus segera dikoreksi. Apa yang menyebabkan sehingga target ini meleset, setidak-tidaknya diperbaiki untuk kemudian supaya pemerintahan yang baru nanti bisa berjalan dengan lebih cepat, bisa berjalan dengan lebih lancar dalam melakukan target-target baru yang sudah dicanangkan ketika kampanye. Ya misalnya mengurangi stunting dengan makan bergizi gratis, menyehatkan anak-anak, lalu target swasembada beras, atau kemudian bagaimana proses-proses yang terjadi di hilirisasi itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi rakyat setempat dan banyak orang, dan tentu saja rakyat Indonesia. Nah hal-hal semacam itu titik pijaknya harus dimulai 2,5 bulan di sisa kekuasaan kali ini. Untuk itulah maka permintaan maaf itu mesti dibarengi juga dengan berbagai hal-hal yang membenahi hal-hal yang kira-kira menyebabkan sehingga
prioritas-prioritas utama itu kemudian menjadi mandek. Kalian tadi dikatakan Mas Sukidi, Mas Kohar, penggunaan politik Machiavelli, menghalalkan segala cara. Lalu sebagian orang juga mengatakan infrastruktur hukum ini sekarang dipakai sebagai alat pukul. Tadi Mas Kohar di awal juga mengatakan seperti itu. Nah pertanyaannya, hal-hal yang seperti ini kan hukum, demokrasi, itu tidak bisa diubah, diperbaiki kalau memang dianggap rusak dengan cepat, Mas. Apakah kemudian sisa waktu 2-3 bulan pemerintahan Jokowi ini dan kemudian nanti 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran bisa mengembalikan harapan rakyat banyak ini? Ya, setidak-tidaknya apa yang akan dilakukan ke depan itu mestinya sudah mulai ditata hari ini. Kalau selama ini kritik keras terhadap praktik demokrasi, praktik penyelenggaraan hukum, itu sudah katakanlah tadi dikatakan oleh Mas Sukidi sebagai situasi rusak yang sempurna, maka ya bagaimana kesempurnaan itu bisa kita cegah menjadi kesempurnaan yang berlanjut, sehingga kepersempurnaan yang ada, katakanlah kalau itu betul-betul dianggap sebagai kerusakan yang sempurna, itu bisa diminimalisasi mulai sekarang dengan membuat titik pijak baru, mengevaluasi berbagai hal-hal yang menyebabkan mengapa kemudian etika disebut rusak, hukum disebut bengkok. Kalau memang bengkok, coba cari cara minimal yang ada sekarang, kekuasaan yang tersisa sekarang mencari alat untuk meluruskan kembali hukum yang dikatakan bengkok itu tadi. Nah, karena itu permintaan maaf yang mudah-mudahan permintaan maaf itu betul-betul tulus, itu mesti dibarengi oleh berbagai macam hal-hal yang bisa membuat langkah selanjutnya itu menjadi lebih mudah. Jadi permintaan maaf, oke, itu bagus, kita mengapresiasi, tetapi langkah-langkah selanjutnya, apakah itu yang disebut dengan evaluasi, atau menghentikan sesaat mungkin beberapa proyek-proyek yang barangkali akan sangat fatal akibatnya apabila dipaksakan harus selesai secepat mungkin misalnya. Nah, beberapa hal-hal itu harus mulai dilakukan. Itulah tanda bahwa permintaan maaf yang disampaikan itu adalah sebuah permintaan maaf yang tulus. Dan saya yakin rakyat memang memaafkan itu. Dan rakyat dalam jangka panjang akan lebih terasa pernah memiliki seorang presiden yang meninggalkan legacy memperbaiki keadaan, begitu tahu bahwa keadaan itu memburuk, itu akan dikenang sepanjang masa. Kita memahami betul, Mas Kohar, bahwa pertobatan itu terjadi kalau ada dua hal. Yang pertama, mengakui memang ada salah. Yang kedua, berbalik arah. Kalau tadinya kita maju dan itu salah, kita harus berani mundur atau berbalik arah supaya tidak salah lagi. Apakah hal kedua itu masih bisa dilakukan? Karena kalau kita melihat kan ada kesinambungan antara kekuasaan ini. Ada keinginan untuk terus melanjutkan apa yang sudah terjadi. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Mas Kohar, pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi.
Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo, Mas Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Bion, pendapat Anda, Pak. Langsung saja, Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, Bung Leo dan Mas Kohar. Prinsipnya adalah maaf ini kan bagian sikap negarawanan yang memang diatur dalam agama kita, khususnya Al-Quran, paduan kita. Mana yang bisa kita maafkan dan mana yang tidak. Karena kalau orang meninggal dunia, terutama persoalan utang, itu kalau yang kecil tolong dimaafkan, kalau yang besar harus ditagih kepada ahli waris. Nah, jadi janji-janji politik selama ini yang dilakukan oleh Jokowi, yang mana sudah direalisasikan ke rakyat, mungkin bisa kita maafkan tapi yang belum bisa kita maafkan tentunya ada beberapa aspek kehidupan yang belum direalisasikan secara utuh oleh Pak Jokowi. Misalnya dalam rangka penegakan law enforcement di bidang hukum. Ini kan Pak Jokowi kalau kita lihat persentase, katakanlah bagaimana Pak Jokowi berpijak kepada penegakan hukum, ini jauh dari harapan rakyat tentunya dalam penegakan hukum. Itu satu. Lalu yang kedua, di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, ini juga menjadi evaluasi rakyat. Kalau tadi Mas Kohar mengatakan atau persentase Metro mengatakan 78% kepuasan rakyat, itu kan di tingkat bawah. Artinya tidak di tingkat elit dan menengah bagi rakyat Indonesia. Maka kalau tingkat elit dan menengah kan dia mengevaluasi secara menyeluruh tentang kebijakan-kebijakan yang berkepentingan pada rakyat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, evaluasi kita terhadap institusi lembaga. Baik itu DPR, KPK, KPU, Panwas, dan semua ini harus dievaluasi. Reformasi kita ini sudah melenceng dibawa oleh dinasti Jokowi ini. Maka Prabowo ke depan, harapan kita adalah kembali mengevaluasi kebijakan Jokowi yang mana yang belum selesai untuk diselesaikan secara baik, yang mana belum, itu dievaluasi. Nah, jadi kita bisa maafkan Pak Jokowi. Kalau yang kita tidak bisa maafkan, ya laksanakan sesuai dengan janji politiknya oleh Presiden ke depan. Mungkin itu dulu, Bung Leo, Mas Kohar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bion ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu, silakan. Ya, jadi ini kata maaf ini Pak ya, satu kata ini secara lahir kita lihat itu gampang diucapkan Pak ya. Tapi pertanggungjawabannya susah ini Pak ya. Jadi memang masyarakat itu juga harus melihat bahwa kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang yang disengaja dan jelas-jelas dilihat oleh masyarakat, maka itu adalah suatu pelanggaran yang ya bukan hanya kata maaf ya, walaupun seharusnya itu ya suatu tindakan yang bagus karena dia berani minta maaf, tapi itu seperti tadi dikatakan pertama pertanggungjawabannya ya, karena kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang yang jelas-jelas ya dilihat oleh masyarakat bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Nah, inilah yang makna daripada kata maaf tadi ini. Jadi dengan kondisi negara kita yang ini semakin runyam ya, maka ya pendapat atau kata-kata daripada maaf ini ya jelas beda-beda dari semua masyarakat ya, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Apakah itu tulus atau tidak? Karena pernah juga ya saya pernah dengar Dedengkot ya, bahwa kalau semua bisa ditutupi dengan maaf maka neraka tidak ada ya. Ini jadi suatu permintaan maaf ini ya kita hargai, tapi pertanggungjawabannya ini ya, jadi beliau sendiri yang mungkin lebih tahu ya, karena kita ini kan hanya melihat di mungkin melalui media saja. Jadi suatu tindakan juga yang dihargai ya. Tapi itu tadi pertanggungjawabannya bagaimana sehingga masyarakat ini tidak terbebani oleh utang luar negeri yang makin banyak ya. Jadi kita ini nanti generasi berikutnya yang akan menanggung ini. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan kita itu bersama-sama, negara kita makin baik, rakyat makin sejahtera dan aman, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia yang sudah hampir 79 tahun Indonesia merdeka dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini. Baik, Bu Lia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lia di Makassar. Di belakang Ibu Lia ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Silakan langsung Pak, di volume televisinya dimatikan saja Pak, biar tidak bergulung. Silakan Pak Sukarwan. Oke, begini ya. Ya Pak. Ya kita tuh serba aneh ya. Kalau Pak Jokowi minta maaf disalahkan, tidak minta maaf disalahkan. Sebagai pejabat publik seperti saya dulu pada waktu mau purna di depan anak buah juga minta maaf karena jelas tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Tapi setidak-tidaknya sebagai seorang kesatria yang berjiwa besar wajib minta maaf itu. Masalah yang menanggapi pro kontra terserah karena Tuhan tidak akan pernah memaafkan apabila kita juga tidak minta maaf pada sesamanya. Oke, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan publik itu kan memang suka tidak suka, mau tidak mau lengsernya Jokowi akan meninggalkan mega proyek yang luar biasa. Oke. Dan pertanyaan apakah Pak Prabowo dan Gibran mau bisa seperti Pak Jokowi melanjutkan? Ya, Pak Sukarwan, kalau Anda lihat minta maaf cukup atau memang harus ada usaha perbaikan yang tadinya dibilang maaf itu, Pak? Minta maaf tuh ya gimana ya? Kalau dalam hukum pidana maaf tidak menghapuskan pidananya itu. Makanya meskipun Sambo diminta maaf 1000 maaf atau Sambo jebloskan penjara karena dalam hukum pidana maaf tidak menghilangkan unsur pidananya. Kejahatan ya. Iya. Nah, walaupun minta maaf kalau memang Jokowi nanti terbukti melencengkan anggaran macam-macam bisa aja dituntut di muka pengadilan. Kalau seandainya terbukti ya. Penjara bisa. Oke. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa punya pendapat masing-masing, tapi kita harus bahas selepas jeda. Mas Goa dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kor, para pemirsa punya pandangan masing-masing. Ya. Yang menarik tadi yang dikatakan Bu Lia ya, bahwa kesalahan kalau berulang dan disengaja itu tidak cukup hanya minta maaf. Apa benar begitu Mas Kor? Ya, tapi persoalannya adalah apakah kesalahan-kesalahan itu disengaja? Disengaja itu kan berarti by design. Pengulangan-pengulangan itu apakah juga sebagai bentuk kesengajaan? Itu terjadi perdebatan pro dan kontra. Konsep awal dari proses yang hendak ditargetkan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin tentu adalah program-program yang kemudian sudah dikalkulasi, sudah disetujui. Tetapi kan di tengah jalan kita harus fair mengatakan ada kejadian yang sangat luar biasa yang kemudian tiba-tiba muncul, yaitu pandemi COVID-19. Dan menaklukkan pandemi itu juga bukan pekerjaan mudah. Nah, itu juga harus menyusun target yang baru. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin dalam mengatasi pandemi patut juga diapresiasi. Harus fair kita katakan Indonesia adalah negara yang paling cepat di dalam mengatasi COVID-19. Cuma dampak dari COVID-19 itu sampai sekarang belum selesai. Rakyat belum sepenuhnya bangkit, ekonomi belum sepenuhnya bangkit. Tetapi persoalan kemudian yang dikritik oleh banyak kalangan kan beberapa waktu terakhir ini. Ketika kemudian persoalan etika, persoalan politik, persoalan hukum, kemudian muncul ketika situasi belum sepenuhnya pulih, maka itulah yang membuat kemudian problem bangsa ini menjadi semakin pelik. Runyam ya? Semakin runyam. Nah, karena itu proses permintaan maaf itu harus betul-betul diikuti pula oleh sejumlah evaluasi. Kalau kita saksikan ketika Presiden Jokowi menahan diri untuk tidak menaikkan
buru-buru menaikkan Perpres IKN sebagai ibu kota negara itu adalah sebuah langkah evaluasi. Dan itu juga patut diapresiasi. Mengapa? Karena ada berbagai konsekuensi hukum yang harus dilakukan apabila nekat diteken sekarang. Meskipun targetnya sekarang selesai. Nah, karena itu untuk hal-hal semacam ini, evaluasi, sejenak mengerem, itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang patut diapresiasi. Yang dikatakan dan itu bagian dari minta maaf mestinya. Gitu. Yang dikatakan Pak Bion tadi bahwa apa yang melenceng, apa yang salah sekarang, boleh nggak dievaluasi dan dikoreksi oleh pemerintahan Prabowo nanti, itu bisa terjadi tidak? Bisa terjadi. Jadi begini, kelanjutan itu tidak serta-merta melanjutkan segala sesuatu yang apabila jangka panjang itu diteruskan dalam pengertian dengan ritme yang sama, apa adanya, maka akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Misalnya begini, bahaya. Misalnya ngotot menyelesaikan katakanlah semua, menyempurnakan IKN hanya dalam waktu 5 tahun. Itu jelas tidak mungkin. Karena ada beberapa tahapan di IKN itu sendiri misalnya. Karena itu dengan tergesa-gesa, dengan hanya menyelesaikan 5 tahun apapun yang terjadi, tentu itu bukan langkah yang bijak. Nah, ini barangkali ini nanti akan bisa dievaluasi. Mungkin gasnya tidak sekencang sekarang. Tetap lanjut, tetapi tidak ritmenya tidak seperti kayak sekarang. Lalu kemudian ada beberapa yang kemudian dialihkan kepada hal-hal yang bersifat lebih pokok yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, itu semua titik pijaknya harus dimulai dari sini. Ketika permintaan maaf sudah dilakukan, maka berikan secara jujur kepada pemerintahan yang akan datang hal-hal apa yang perlu dievaluasi, hal-hal apa yang perlu dikembalikan lagi menjadi lebih benar, lebih on the right track. Gitu. Kita harap itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo yang akan datang. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, meski tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf menurut hasil survei Juni lalu tinggi, pertanggungjawaban Presiden dalam menjalankan kebijakan bukan sekedar meminta maaf. Jika ada yang menyatakan ketidakpuasannya, itu semata untuk mengingatkan tentang berbagai persoalan bangsa yang harus diatasi. Kita berharap itu bisa terjadi. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.